Halo, yes gue Dewi balik lagi pengen ngebahas seputar wangian kembali setelah ya kemarin gue udah upload beberapa video I believe. And then hari ini gue pengen ngebahas parfum bukan dari pasar lokal tapi dari brand niche yang asalnya dari Kanada. Sebenarnya tuh gue bilangnya niche indie, well brand yang fokus hanya mengeluarkan produk wewangian saja yang asalnya dari Kanada. Terus dia kalau nggak salah pertama ngeluarin produk itu di tahun 2014 kalau nggak salah, dan dia fokus untuk aroma-aroma yang kayak mengemphasize aroma hewanan atau hewan-hewan nuansanya, jadi kayak marching band hewan. Dia udah mengeluarkan yang paling terkenal itu adalah ada T-Rex, ada T-Rex, ada Batman, bukan batik bat, oke. Kelelawar, oke. Terus apalagi ya, banyak sih pokoknya hewanan, ada capung. Dan kali ini gue mau ngebahas satu yang bukan yang terbaru karena gue tahu dia baru saja mengeluarkan parfum terbarunya yang sapi kayak baru mau keluar deh pokoknya. Yang terakhir dia woro-woro itu adalah si sapi. Kali ini gue akhirnya ngebahas juga si chipmunk. Ini dia chipmunk atau cerpelai atau tupai ya bahasa Indonesianya, dari Zoologist. Buat lo yang penasaran apa yang pengen gue obrolin, apa yang pengen gue sampaikan, dan bagaimana pendapat gue tentang chipmunk dari Zoologist, dilanjut ya. Jadi chipmunk ini udah mohon maaf banget, ini gue dipinjemin, tiba-tiba tuing barangnya nongol di tempat gue, dikirimin jauh-jauh dari Manado, dan karena gue banyak kendala dan akhirnya tidak bisa videoan sampai saat ini. Jadi kayak udah beberapa bulan lamanya, bahkan hampir setahun. I'm so sorry Sultan Manado, Mance yang sudah meminjamkan Zoologisnya. It's still here. Dan akhirnya gue punya waktu untuk ngebahas tentang si kawaii cutie cakep chipmunk dari Zoologist ini. Oke. Chipmunk ini tampilannya seperti ini. Ini standar packing dari Zoologist ya. Jadi dia seperti ini. Oke. Terus tampak samping kiri kanannya seperti ini. And then belakangnya seperti ini. Di belakangnya tuh ada cerita yang about nuansnya, tapi dia seperti storytelling gitu ya. Di bagian belakang ini ada cerita tentang Zoologist chipmunknya, yang apa ya, aroma yang pengen di capture. Terus habis itu perfumernya ada Pialong. Gue suka banget kalau brand-brand yang sudah mencantumkan dan menghargai perfumer di balik keluarnya aroma-aroma yang indah yang kita cium. Terus habis itu dia juga menuliskan top notes, heart notes, and base notesnya gitu. Ini kalau dibuka, jadi ini nih outer sleeve aja. Dia kalau dibuka tuh kardusnya seperti ini. Nah, dulu seingat gue kalau ngebuka ini kalau dibuka seperti ini. And then kalau di atasnya tuh dia ada stiker Zoologistnya seperti ini. Kelihatan nggak? Nih kayak fokusnya ke gue deh. Oke. Di bawahnya juga ada stiker Zoologistnya seperti ini. Di belakangnya kosong. Nah, kalau dulu itu stiker Zoologistnya ini kalau dicopot nggak ngerusak. Makanya gue bisa tempel di HP jadul gue ini ada stiker Zoologist. Sementara sekarang itu kertasnya kerusak. Ini, oh ya, di bawahnya tuh ada tulisan Zoologist Chipmunk batch 202101 PV gitu. Jadi dia udah mencantumkan batch. Sementara banyak sekali parfum-parfum niche yang tidak mencantumkan batch number. Jadi iya, gitu aja sih. And then ini kalau dibuka, dia bukanya kayak gitu tadi, jadi dibuka plek gitu ya. Dan ini dia duduklah si parfumnya, dan tampilannya seperti ini. Dudukannya dari velvet, dan botolnya standar Zoologist yang cakep banget sih. Gue suka botol-botol Zoologist kayak gini nih. Ini adalah chipmunk, rapi, cakep, tutupnya nggak magnetik tapi rapat, jadi bisa dipegang begini. Ininya leather, detailnya gold, atasnya ada logonya lagi. Buat lo yang nggak familiar sama Zoologist, ini botolnya seperti ini gitu. Bawahnya ada stiker yang transparan yang menjelaskan si produknya. Kelihatan nggak sih? Gue agak jauh kameranya, I'm so sorry. Oke. Seperti itu. And then belakangnya pokoknya clean banget gitu. Cairannya warnanya agak hijau, kuning kehijauan sedikit, kayak ada hint of green gitu. Terus sprayernya enak banget, sprayer Zoologist itu Endul. Nih kita coba lihat di mana ya. Gimana, gini aja deh. Tuh, sprayernya kelihatan nggak? Gitu deh.
Jadi 3 spray. Mance maaf ya, parfumnya gue hambur-hambur. Ini karena pinjaman, jadi gue tempo hari itu kurang berani untuk mencoba overspray atau full wear gitu ya. Tapi ya karena udah dapet izin dari yang punya, jadi beberapa hari yang lalu gue coba untuk full wear. Oke, and then oke. First of all, notesnya perlu gue sampein gak sih? Notesnya banyak. Notesnya it's very complex. Yang pastinya dibuka dengan, mungkin notesnya bakalan gue taruh di sini atau bisa dicek di description boxnya nanti ya. Kalau bacain satu persatu, paling nanti juga pas dibahas gue bakalan nyebutin sih notesnya gitu. Notesnya itu dibukanya dengan aroma fruity, sweet, tapi orangey. Jadi aroma jejerukan yang manis gitu. Tapi dia itu nggak wanginya tuh yang langsung langsung semerbak kecium wangi itu, tapi dia bercampur dengan aroma yang membuat ini jadi soft linger. Mungkin itu juga dari kardamomnya, dan sudah langsung kecium aroma nati atau kacang-kacangan. Kacangnya ini ya kacangnya memang asalnya dari hazelnut, ya cuman gue ngerasanya tuh kayak aroma kacangnya tuh kalau hazelnut kan kesannya kita ke arahnya Nutella atau gourmand gitu ya. Ini kalau dibilang gourmand mungkin ya karena aroma kacang dan manis gitu. Tapi to be honest ini kesannya tuh kayak gimana ya, kayak kacang kalau dibakar, atau kayak si buah kuri itu kuri kok gue lupa, chestnut yang dibakar gitu. Jadi aromanya itu lebih ke aroma kering yang dibakar, bukan aroma yang minyak kacang. Jadi bukan yang oily atau kayak kacang rebus. Ini aroma kacangnya tuh natinya tuh berasanya enak banget, dan gue langsung relate banget, walaupun ya mungkin dikorelasikan aja, tapi I believe memang nuansa aroma ini sudah langsung mengcapture aroma chipmunk atau tupai gitu. Kalau lo nonton film-film Disney yang ada tupai-tupainya atau ada the chipmunks gitu ya, lo bisa banget sih relate sama wangi yang seperti ini. Jadi nuansanya itu nuansa musim gugur, yang daun-daun udah mulai orange, udah mulai kering dan berjatuhan, dahan-dahan udah mulai agak kosong, daun hijaunya udah mulai berjatuhan, dan si tupai yang sibuk mengumpulkan buah dari pohon-pohon cemara gitu ya, dan buah kok gue lupa, yang biasa di Manado punya dessert, si klaper tart tuh, buah kacang pine gitu. Pine tuh apa sih? Pinus, aduh kok gue nggak keluar ya bahasa Indonesia. Aroma kacang-kacang yang bukan melulu ya kalau dibilang arahnya ke peanut ada, tapi bukan peanut butter gitu. Jadi kacangnya tuh enak banget. Terus itu di heartnya yang berawal dengan aroma yang lebih jejerukan. Di heartnya dia tuh lebih keluar aroma woody, terus slightly ada spicesnya, sedikit ada aroma rempah-rempah yang bikin hangat. Nuansa aromanya tuh sangat hangat, tapi nggak sampai yang anget banget gitu. Bener-bener kehangatannya itu pas banget dengan nuansa musim gugur. Hazelnut itu dari awal sampai akhir, atau kacang-kacangannya itu berasa dari awal sampai akhir. Mungkin kalau yang di akhirnya itu efek dari vetivernya yang agak nutty, tapi bener-bener berasa nutty gitu. Aromanya enak banget, dan ini gak ke arah gourmand yang benar-benar yang gourmand manis sweet. Ini benar-benar kayak ngebayangin kita diundang oleh si tupai gitu untuk duduk di rumahnya menikmati suasana musim gugur sambil ngelihat kacang yang udah dia collect gitu ya dari pohon-pohon, udah dikumpulin buat persiapan musim hujan, musim salju gitu. Jadi kayak dia udah siap-siap, gue butuh kehangatan gitu, dan sambil memandangi suasana musim gugur gitu. Jadi hangatnya tuh enak banget. Salah satu musim favorit gue adalah musim gugur, so I really enjoy this chipmunk. Oh ya, di heartnya itu aroma resinous dari kayu-kayuannya tuh mulai keluar. Dia banyak banget pakai notes yang arahnya ke resinous, ke balsamic, dan ada slightly greennya tuh kayak kalau kita berada di hutan pinus gitu. Kayak hutan pinus kan, kalau pinus dia tuh nggak sampai yang jatuh-jatuhan gimana heboh gitu ya, kayak daun-daun kering gitu. Jadi masih berasa kayak nuansa angin sedikit dingin gitu. Enak banget deh, bener-bener yang gue kok lucu ya. Dan dari cara gue nge-share opini gue, review gue ini udah ketahuan kalau ini adalah zoologis yang
versi pleasing. Karena zoologist itu dia kan dari yang aneh sampai yang ngeselin wanginya. I mean kalau yang aneh tuh kayak apa ya, kayak bad sih masih oke. Apa ya buat gue si Chameleon itu sebagai aroma summer dia cukup unik gitu. Sementara kayak yang Tyrex itu tuh wanginya animaliknya tuh bener-bener aroma kandang luwak gitu, kandang binturong gitu ya, yang penuh dengan fecal banget, ish banget. Sementara untuk si chipmunk ini sangat-sangat menyenangkan wanginya. Wanginya tuh cenderung ke arah yang menyenangkan, versi-versi kalau buat gue ya kayak panda, kayak nightingale gitu. Sangat-sangat bisa untuk diterima. Asalkan ya lo tahu kalau wanginya tidak perfumey. Jadi kayak wanginya adalah wangi yang bercerita. Ini ceritanya adalah chipmunk yang hidup lagi menikmati musim gugur. Ya, aromanya semakin lama akan lebih berasa ke arah earthy. Ada earthy-nya memang dari awal tuh udah berasa, tapi kalau dari awalnya tuh top notes-nya masih kecium aroma fruity-nya, lama-kelamaan lebih ke kayu yang mendominasi dengan sedikit spices dan green. Habis itu berlanjutnya dengan yang aroma yang lebih earthy. Walaupun bisa gue bilang ini aromanya tuh nggak dinamis yang langsung berubah-berubah, tapi dia lebih kayak cenderung hampir ke arah linier, walaupun tetap ada piramida wangi yang ada berasa di base-nya tuh apa, di heart-nya apa, dan di top-nya apa gitu. Untuk ini parfumnya buat cewek atau cowok, kalau di Indonesia, di kita ini kemungkinan yang bakalan kalau in general ya mungkin akan lebih ke cowok maybe, walaupun ada slightly ada manis-manis, tapi manisnya manis resinous gitu loh, manisnya yang bukan yang manis gourmand base yang kayak apa ya, karamel yang gitu-gitu, no. Cuman buat gue ini masih sangat unisex, sangat unisex. Kayak ya I mean kalau lo biasa beli lilin yang Bath and Body Works punya si leaves gitu yang nuansanya autumn atau fall, nah itu kurang lebih lo bisa mengcapture aroma yang seperti itu gitu. Yang menarik di sini dia juga pakai Opoponax. Opoponax itu salah satu resin ya, gue juga nggak pernah ngeliat secara awam gitu, dan gue juga belum pernah mencium raw materialsnya. Tapi Opoponax itu efeknya kalau di kulit gue tuh cenderung sometimes baunya endingnya tuh kayak bau iler gitu, kayak bau aroma iler anak gue dulu waktu bayi gue ngurusin tuh kayak ada aroma iler-ish resinnya. Nah kalau ini ternyata nggak berasa iler banget di hidung gue tuh, nggak, maksudnya sampai terakhir pun kayak mungkin hanya sedikit jumlahnya, jadi hanya membuat ini lebih mellow aja wanginya gitu. Dan ini wanginya tuh nggak yang transparan gitu loh, jadi bener-bener nuansanya kayak wangi kayak kalau kita melihat warna gitu, warna-warna yang sesuai dengan warna autumn color atau fall color. Jadi bukan yang bright yang kelihatan banget, oh ini wanginya berasa banget iler, wow ini gitu. Jadi dia tuh bener-bener keblend dengan smooth. Umur berapa, kadang-kadang yang suka nanya umur berapa ya, kalau selama lu sanggup untuk membeli ini dan lu suka wanginya, boleh dipakai. Nggak ada kesan yang terlalu classy, nggak terlalu kayak old school, no. Tapi ini aroma ya typical zoologist yang memang kayak marching band hewan yang punya karakter masing-masing, dan ini sangat-sangat merepresentasikan aroma chipmunk atau tupai gitu, yang seru dengan kehidupannya di atas pepohonan mencari makanan yang biji-bijian dan sebagainya. Seru sih. Bisa dibeli di mana? Lo kalau di Indonesia belum masuk retailnya, jadi mungkin bisa tanya ke toko-toko online atau reseller apakah dia bisa membawa masuk zoologist chipmunk ini. Dia tetap ada animaliknya itu nggak yang animalik yang fecal, nggak animalik yang jorok gitu, tapi animalik kayak kalau kita mencium aroma bulu-bulu hewan berbulu kayak kucing atau rabbit tanpa aroma kotorannya gitu. Jadi atau kalau fur gitu loh, kayak aroma fur. Jadi gue percaya, gue nggak tahu sih ya, gue sotoy aja. Kayaknya ini dia pakai mask, ada aroma masknya yang ngebuat yang cukup apa ya, bikin warna nuansa wangi itu in concoctionnya blendingannya itu
secara keseluruhan kayak terselimuti dengan sesuatu yang kayak ada suede gitu loh. Jadi kalau di leather dia berminyak itu jadi leathery banget, kalau ini kayak suede. Nah kalau ini maskinya itu kayak maski yang ada lapisan kain tipisnya gitu. Ngerti gak sih? Ya pokoknya maaf ya, udah kelamaan gak nge-review, jadi ya begitulah ya. Well, itu aja. Minus thing-nya, let's talk about minus thing. Performance-nya cukup oke, performance-nya di gue tuh moderate tuh long lasting ya, sekitar 4 jam tuh sebenarnya masih eksis, 4-5 jam masih eksis. Cuman buat lo yang untuk mengeluarkan budget untuk membeli Zoologist dan berharap projectionnya oke, it's not. Ini termasuk yang tidak project, tipis banget gitu. Wanginya tuh awal heboh, terus tiba-tiba langsung twing tipis banget. Nah jadi sometimes kayak gue harus mencium kulit gue untuk bisa mendapat aromanya, walaupun udah gue coba full wear gitu ya. Gue full wearnya nggak berani berulang-ulang berapa kali karena ini bukan barang gue, jadi ya gue full wear sedikit gitu ya. Dan oke, gue masih bisa mencium aromanya, tapi projectionnya yang dari cloudnya tebal, heboh dan berasa banget pas awal spray ini, di awal-awal, tapi dalam hitungan menit dia langsung stay, habis itu dia turun gitu. Jadi staying powernya kalau dibilang gue bisa mengcapture seberapa lama ya sampai moderate lah ibaratnya, moderate yang sampai 4 jam deh gitu. Kayak 5 jam tuh gue udah ragu nih masih ada gak sih gitu, saking gue nggak bisa, kayaknya sih masih ada, kayaknya dia masih ada gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau lu adalah penggemar scent yang suka aroma yang enak-enak dan unik-unik, maybe this is for you. Tapi buat lo yang mencari SPL Monster, lo bisa cari di Nightingale masih oke. Terus apalagi ya, Squid kalau lo suka wanginya. Yang gue punya Moth itu bombastis banget. It Project si Yacha juga oke, dan performance-nya juga bagus gitu. Tapi kalau ini performance-nya agak diragukan, jadi makanya performance-nya kayak moderate sedikit wet sedikit. I don't know, kayak gitu. Sementara projection-nya not really, dan si Yacha I don't think so. Kayak gue tidak bisa mencium lagi aroma nati yang pas awal gue spray. Itu aja sih. Jadi pertimbangkan dengan baik kalau memang budget lu terbatas dan lu tertarik untuk mencobanya. Mungkin coba di Diken dulu aja kalau memang ada yang memprovide Diken-Dikennya. Oke? Itu aja untuk Zoologist Chipmunk. Thank you sekali lagi buat Sultan Manado yang dari Manado sana yang udah mengirimkan produk ini untuk gue unboxing dan untuk gue review sampai akhirnya gue review hari ini. Thank you so much. Oke, dan buat lo semua yang udah nonton video ini, thank you. Sampai ketemu di review-review atau obrolan gue yang lain ya. Bye.